Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan pagi yang berbagi ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid yang ditulis oleh Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah. Kita masuk yang ke-40 tentang pemimpin yang masih sholat jamaah tidak boleh diperangi. Pemimpin yang masih sholat berjamaah tidak boleh diperangi. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu satakunu umara'u ta'rifuna wa tunkiruna." Sesungguhnya akan ada umara, itu para pemimpin yang kalian itu ta'rifuna, mengakui kebaikannya. Kalau pemimpin itu punya kebaikan ini, kebaikan itu. Wa tunkiruna, dan kalian juga mengingkari. Oh, pemimpin ini memang punya kekurangan, punya kesalahan, punya kejelekan. Maka kata Rasul, "Faman angkara faqad bari'a." Maka barang siapa yang mengingkari dengan lidahnya, artinya tidak mencela-cela, maka dia telah bebas dari dosa. Kita tahu pemimpin itu punya kesalahan, kekurangan, kejelekan, tapi kita berlepas diri, tidak menjadi kejelekan, maka kita telah berlepas diri dari dosa pula. Dan barang siapa yang membenci dengan hatinya, maka telah selamat. Wa man kariha faqad salima. Dia tahu hal itu jelek, tahu yang dilakukan oleh pemimpin kita adalah perbuatan dosa, tapi kita belum bisa mencegahnya, mengingkari dan seterusnya. Kita baru bisa dengan hatinya, kita benci dengan hatinya, perbuatannya, maka dia setelah mendapatkan keselamatan. Faqad salima. Yang ketiga, walakin man radiya wa taba'a. Akan tetapi orang yang ridho dan mengikutinya, maka dia akan celaka. Artinya dia tahu pemimpinnya sudah jelas salah, kemudian melanggar dosa, jelas awali dosa besar, dia malah enjoy, enak mengikutinya karena dapat dunianya. Ya, maka mereka telah celaka. Kemudian mereka, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami perangi?" Mereka jawab, qalu, "Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum?" Apa sahabat beliau? Qala la, ma sallu lakum al-khamsu. Jangan diperangi. Mereka jangan diperangi selama mereka itu mau sholat atau masih mendirikan sholat 5 waktu. Ini ketika pemimpin kita masih mendirikan sholat 5 waktu, tidak boleh diperangi. Jadi mereka masih muslim. Maka di sini ada faidah, ya, kita tidak boleh mencela pemimpin kita. Mending kita diam. Ya, lisan kita tuh diam, tidak mencela-cela, menjelek-jelekan. Itu akan memberikan kita terbebas dari dosa.
Kemudian ketika kita belum bisa menasihatinya, kemudian belum bisa mencegahnya, maka dengan hati kita, yang kata Rasul, ketika man ra'a mungkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubahnya dengan tangannya. Fa illam tasadi fa bi lisanihi. Kalau belum mampu, dengan lisannya. Kalau belum mampu lagi, fa illam tasadi apa? Fa bi qalbi, dengan hatinya. Dengan hatinya. Minimal ketika dia mengingkari hatinya, maka dia adalah selamat. Kemudian kecelakaan adalah ketika dia ridho dengan perbuatan jeleknya, dosanya, kemudian dia malah mengikuti jalur pemimpin itu, maka kecelakaan. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh memerangi mereka selama mereka mendirikan sholat 5 waktu. Itu pelajaran penting dari hadis Ummu Salamah pada hadis yang ke-40 tentang keutamaan sholat berjamaah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.